Oke, halo selamat malam, pagi, siang, sore semuanya. Selamat datang di konten apa ya? Konten review film, gibah film dari Bioskop. Ya, hari ini ada Ami, ada Panji dan ada Hari. Hari nggak ada ya? No, Har nggak nongol. Dan saya Ada sendiri nanti ada. Asta. Ya, kita mau ngebahas film yang minggu ini kayaknya bakalan menjadi sesuatu yang paling sering diomongin sama orang-orang setelah Pengabdi Setan 2 Komuter. Tapi kita ngomongin horor-hororan, kita udah move on. Kita berlanjut ke sebuah film aksi heist. Heist pertama atau heist kesekian lah ya. Pokoknya heist yang menurutku penting untuk kebangkitan film Indonesia, yaitu Mencuri Raden Saleh gitu. Sebelumnya aku mau kasih sinopsis, soal sinopsis biar rada-rada padat aja ya. Pokoknya aku baca dari Wikipedia aja lah ya. Pokoknya ini film bercerita tentang pencurian terbesar abad ini yang tinggal menghitung hari menjelang tanggal eksekusinya. Komplotan ini sudah lengkap dan siap menjalankan misi untuk mencuri lukisan sang maestro Raden Saleh yang berjudul Penangkapan di Ponegoro gitu. Nah, ini tayangnya besok tanggal 25 Agustus, sutradaranya Angga Dwi Sasongko, pemerannya Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Rahel Amanda, Umay Sahab, Agni Nihak, dan Ari Irham. Gitu, jelas intro untuk Mencuri Raden Saleh. Tuh. Mi, gimana dengan Mencuri Raden Saleh? Kita kan udah nonton ya, semuanya kita udah nonton ya. Iya, kita semua udah nonton. Gimana impresi awal tentang Mencuri Raden Saleh? Jadi gue itu kan adalah orang yang nggak pernah nonton trailer film apapun gitu kan, karena kan surprise kejutan ketika gue nonton film itu tanpa trailer gitu kan. Ketika Mencuri Raden promonya, terus yang pertama gue lakuin kan buka Wikipedia kan, cari tahu siapa aja pemerannya. Pada saat itu sih sedikit skeptis gitu karena pemerannya tuh artis-artis muda yang kita kenal memiliki fanbase yang besar gitu kan. Jadi otomatis gue pikir udahlah ini mah mereka nyari artis, nyari cast yang punya fanbase besar buat naikin filmnya gitu kan. Ketika itu gue berpikir gitu kan tema yang diangkat heist kan. Jadi apa bisa gitu kan, apa gimana gitu dengan durasi waktu yang terus kebetulan gue lihat adalah 2,5 jam gitu. Kalau 2,5 jam lu nggak bisa eksekusi bagus, lu bakal tidur deh sepanjang film itu gitu kan. Udah deh pokoknya awal gue lihat Wikipedia dan baca sinopsisnya tuh benar-benar skeptis nih film tuh nggak bisa memuaskan orang lah intinya gitu kan. Tapi ternyata ketika gue menonton dan sepanjang 2,5 jam film itu gue tidak tidur sedikit pun gitu kan, berarti dia berhasil membuat film yang menurut gue bagus dan keren banget. Balik lagi ke cast yang tadi gue skeptis mereka tidak bisa bermain di film ini, karena ada beberapa cast yang film-film sebelumnya tuh buat gue nggak bagus gitu. Jadi dari semua cast yang ada tuh, yang gue harapin tuh sebenarnya cuma Agni sih. Dari ke-6 orang itu yang gue pikir bakal mencuri scene tuh Agni ini kan, karena di Ben and Jody dia bagus, untuk yang lainnya gue agak kurang sih. Tapi ternyata ketika nonton ke-6 pemeran utama ini benar-benar scene stealer semuanya dengan peran masing-masing gitu. Jadi first impression gue ketika selesai nonton sih gue bahagia sih, karena keren banget filmnya ternyata. Jadi saya salah, maaf Mas Angga. Ya, mantap, sepakat. Jadi emang persiapan film ini jauh sebelum film ini hari ini tayang ya, itu Angga Sasongko memang mempromosikannya lewat pengumuman cast-nya dulu gitu. Jadi ketika pengumuman cast-nya itu cast-nya emang sangat-sangat berjiwa muda dengan range umurnya 20-22 tahunan lah ya. Berarti masih mahasiswaan semua. Terus dan
apa ya, diusung-usung atau pokoknya dipikirkan kalau Angga Sasongko ini kayak passion project-nya dia gitu. Project yang udah dipikirkan jauh, pokoknya udah 10 tahunan, udah 2014-an atau berapa nggak tahu ya. Pokoknya dia udah memikirkan project ini dan kemudian ditemukan aktornya dan ternyata film yang dibuat dengan hati menurutku emang akan terasa maksimal gitu ya. Gimana, Ji? Dan persiapannya juga matang kan ya Kak ya. Maksudnya kalau kita dengar dari press con kemarin itu kan mereka bilang memang karena persiapan waktunya yang cukup gitu yang kelihatan dengan hasilnya sih gitu. Kalau Panji gimana menurut Panji? Dari Kias atau mungkin dari Angga Sasongko-nya? Sama kayak tadi yang dibilang sama Mbak Ami gitu. Awalnya kan kayak agak skeptis karena pemerannya anak-anak muda yang emang punya fanbase yang gede gitu kan, karena ada Iqbal, terus ada Angga Yunanda, ada Ari Irham gitu, kayak mereka kan kayak lebih dikenal sebagai pemeran muda terus yang main film romansa gitu kan, dia terkenal karena itu. Sekarang dikasih challenge yang baru, ini film action gitu, heist gitu kan. Mereka bisa untuk ngelakuin itu. Ya. Terus seberapa dan chemistry kalau tadi dibilang sama Mbak, kenapa? Lanjut. Kalau chemistry mereka oke kok, berenam, dan ya sama kayak Mbak Ami bilang, Agini Haq emang mencuri perhatian gitu. Dan kalau yang tadi dibilang sama Mbak Ami, terus pemeran muda yang range usianya 25 ke bawah, mungkin kita juga kayak disenangkan bahwa ada pemeran senior kayak Dwi Sasono yang di situ yang prima gitu kan, yang oke banget. Oh, mungkin di awal trailer juga oke ya. Kayaknya mungkin di awal-awal trailer banyak yang skeptis tuh ketika ini anak muda diceritakan mereka melakukan sebuah heist plan gitu, sebuah perampokan yang mungkin di Indonesia, di film luar itu kita udah banyak referensinya gitu, kayak Italian Job, kayak Money Heist gitu. Kita udah tahu referensi banyak dengan plot-plot orang yang karakternya lebih dewasa gitu. Kemudian Angga Sasongko membuat dengan karakter lebih muda. Jadi banyak orang yang akhirnya kayak mereview atau melakukan trailer reaction gitu, kayak ini anak-anak muda gimana bisa tahu masalah ini, masalah perampokan gitu. Dan ternyata ketika dimasukkan ke dalam ceritanya, emang Angga membuatnya bukan dalam versi orang yang kayak di Money Heist gitu, yang emang udah expert di ahlinya gitu, tapi mereka kayak baru pertama kali semuanya gitu untuk melakukan sebuah perencanaan. Jadi ketika diplotkan juga banyak hal cerita yang dibuat kayak banyak kesalahan-kesalahan amatir. Jadi berarti kayak perampokan amatir lah gitu menurutku ya. Dan itu kayak make sense. Kecuali kalau Angga membuatnya dalam versi kayak semacam profesional langsung gitu. Kayak Money Heist. Matang banget gitu. Kayaknya terlalu mengada-ada. Anak 22 tahun gimana ceritanya tahu segala hal gitu. Iya, gitu. Awalnya juga kayak sempat kepikir bakal kayak referensi Ocean 13 gitu kan, atau misal Aska juga sempat bilang Now You See Me gitu kan, mirip-mirip. Iya, Now You See Me. Ada tambahan, Mi? Ya benar sih. Jadi kan kalau ini yang menarik sih ya. Maksudnya kan akhirnya setelah nonton film, aku nonton trailernya kan kemarin. Semalam tuh sempat buka trailernya gitu. Entah kenapa menurutku trailernya itu memang bikin nggak menarik gitu. Jadi buat mungkin kalau ketika sebelum aku nonton trailernya mungkin akan berpikir ulang gitu buat nonton filmnya gitu kan. Emang skeptis itu sih gue sama pemeran-pemeran yang ini gitu. Tapi ternyata ya memang di sini Angga ingin menunjukkan kalau mereka semua ini kan emang basically memang bukan perampok kan, bukan pencuri gitu kan. Mereka kan hanya orang dengan keahlian duit aja gitu. Iya, orang dengan keahlian masing-masing yang kepepet duit gitu, butuh duit gitu kan, dengan masing-masing punya kebutuhan masing-masing gitu kan. Jadi di sini kan memang Angga pengen ngasih tahu kalau ya emang mereka ini bukan pencuri profesional gitu kan. Jadi ya that's why ketika kita nonton filmnya kan emang terlihat sekali banyak
yang kesalahan-kesalahan yang mereka bikin ya, emang mereka bukan pencuri gitu kan, gitu sih. Ya, Keren sih. ya, Gitu. oke. Ya, selain itu tadi kita bahas banyak film-film action, film-film heist yang ada lah sebagai referensi gitu. Angga juga nggak mengambil, menurutku ya, Angga nggak mengambil beberapa poin-poin aksi di luar langsung dimentahin buat gitu loh. Jadi dia kayak membuat versi heistnya sendiri gitu. Itu Betul, menurutku ya. betul, Jadi dia betul. nggak comot. Jadi ketika kita nonton nggak ada identik. Ini banget. Itu tuh menurutku sih Kayak apa gitu ya. ya kayak membuat versi originalnya sendiri masih dengan kata gitu, dengan historical lukisannya juga itu kan sebuah plot device yang menurutku oke banget gitu. Bukan cuma Betul. sekedar lukisan tapi ada filosofinya yang dimasukkan itu jadi terjalan oke gitu. Terus kembali ke selain karakter kita mau bahas detail karena ini film si Indonesia yang menurutku di standar paling atas deh. Atau apa ya? Tahun ini paling mencuri perhatian atau mematok standar tinggi untuk film aksi gitu. Betul. Apalagi dengan heist nih. Betul. Menurut kalian tentang teknis dari film ini ada yang mau ngomong? Panji mungkin tuh. Dari segi teknis, kamera movements mungkin. Kalau dari segi teknis sih, kamera movement sih mungkin kayaknya ini salah satu film yang kalau duduk paling depan agak ini ya, agak pusing ya, karena kan kamera movementnya lumayan cepat gitu kan dia. Jadi memang ada beberapa scene yang memang apa namanya, buat gue sih kayaknya agak shaking gitu, jadi agak pusing sih kalau duduknya terlalu depan gitu. Tapi kalau duduk dari atas tuh kita bisa point of view-nya lebih lebar dan lebih bagus sih gitu. Jadi kalau nanti mau nonton jangan terlalu bawah lah gitu, biar bisa kelihatannya lebih wide-nya lebih bagus sih gitu. Karena lumayan ketika mereka bergerak dan gedebak. Ya. Jadi agak ini sih gitu kan. Cuman kalau untuk yang lainnya sih oke lah ya, maksudnya apa ya, teknisnya ya udah lah ya, kita tahu Angga dengan segala filmnya dia sebelumnya gitu kan, memang dia menggunakan hati sih dalam membuat film, jadi ya nggak ada masalah sih sama teknisnya sih, kecuali yang tadi aja gitu. Dan kalau dari salah satu yang menurutku bagus sih dari lagunya sih, lagunya tuh pas, bahkan kan ada lagunya Sheila on Seven di situ kan gitu kan, dan kisah klasik itu kan, dan itu pas. Terus siapa Tuan 13 ya penata musiknya kan Abel Huray ya. Abel Huray itu ternyata dia baru di sini, maksudnya dia baru masuk ke dalam film, dan ini film pertamanya. Penempatan musiknya tuh pas semuanya ya, ketika mereka sedang melakukan aksi, ketika balapan itu juga semuanya pas sih, apa namanya, musiknya gitu. Jadi kalau dari segi emang nggak terlalu ada yang bermasalah sih Kak. Kalau menurut Aska gimana? Ya sepakat sih. Musik scoringnya ini emang ngebangun mood filmnya jadi lebih hidup gitu. Karena emang musik scoring untuk film-film aksi itu harus yang intens, harus yang bikin deg-degan gitu. Dan itu sukses bikin atmosfernya oke banget gitu. Betul. Kita tegang itu emang dibuat tegang banget gitu. Nggak cuma, padahal ini bukan film horor gitu. Tapi kita ngerasanya juga kayak kok ikut deg-degan ya, kok ikut ngerasa gitu, adrenalin rush-nya itu juga kerasa gitu. Musik-musiknya yang itu yang dibangun dengan sangat baik, dan teknisnya dari segala lengkap lah ya, audio, terus dari scoringnya, dari kamera pergerakannya, terus apalagi kayak banyak teknis-teknis yang mungkin baru dipakai lah di sini gitu, kayak mereka ngeblok jalanan di SCBD gitu untuk adegan-adegan merusak mobil, dan itu bukan CGI, itu emang dirusak secara real. Ya itu emang production value-nya kayak macam pamernya Angga Sasongko aja gitu. Kita ngebakar duit tuh untuk scene ini doang gitu. Mereka berani ngebakar, atau bukan ngebakar, ngerusak mobil asli gitu. Belasan mobil anyway. Nah itu dalam satu tunnel gitu.
Ya kebayang SCBD macetnya kayak mana, terus di booking untuk syutingan, untuk ngehancurin mobil itu yang kayak wow, ini emang Angga segila itu untuk menciptakan universe Benar itu si sih. Raden Saleh ini gitu, untuk melakukan aksinya tuh segila itu gitu. Bener-bener. Nah, di apa scene yang di SCBD itu, yang di mobil itu, yang mereka kejar-kejaran itu tuh gitu ya, nih orang gila kali ya. Maksudnya lu ngambil scene di SCBD, lu blok jalan SCBD, which is yang kita tahu SCBD tuh kayak apa gitu macetnya gitu kan. Terus dia ngambil di situ, itu sih kebayang pas syutingnya, dan itu kan siang ya, bukan malam kan. Itu siang, dan ya nggak tahu sih siang atau pagi sih, tapi kan pasti dalam keadaan rame kan. Itu gila sih, itu sih di situ sih benar-benar yang gila sih, emang Angga geblek sih. Yoi. Terus apalagi ya, lebih ke apa ya, lukisan. Kita membahas tentang sejarah juga ya. Raden Saleh yang dibawa jadi plot utama. Lukisan Raden Saleh ini yang dibawa oleh Angga Sasongko ini juga bukan bercandaan. Ibaratnya bukan hanya gimmick, misalkan Betul. lukisan Mona Lisa, ya udah Mona Lisa dipakai gitu, tapi dia menggunakan itu filosofi sebagai lukisan yang memang penuh makna dari inti ceritanya gitu, tentang arti apa itu apa ya, kayak perlawanan, terus habis itu ada betrayal gitu, perlawanan kayak gitu, itu pengkhianatan, macam-macam itu digambarkan secara lugas gitu di cerita ini gitu. Dan lukisan itu pun Angga juga kayak bikin kayak 6 lukisan replika yang emang bener-bener bagus gitu. Di scene itu kan kita diliatin 2 lukisan yang di satu scene mirip, identik gitu. Yes, detail-detailnya semuanya sama kan. Itu gila sih. Untuk bikin film aja mereka harus ngebikin lukisan yang seproper itu, secantik Betul. itu. Dan itu dua-duanya palsu loh, yang nggak ada yang asli. Betul, gitu. betul. Itu pas mungkin udah ada kali ya di trailernya ya kan, si siapa Iqbal kan ngegambar gitu kan, dan ngeliatin lukisan itu kan. Ketika itu lukisan itu jadi sih, yang ada di pikiranku sih cuman, buset, ini yang ngelukis orang gila kali ya. Maksudnya itu kan benar-benar yang, ya gue nggak ahli lukisan sih, gue nggak ngerti soal lukisan gitu, cuman secara sepintas aja tuh kan benar-benar yang detailnya, sampai aku kan itu jalan tuh sempat googling gitu lukisannya Raden Saleh gitu, yang apa mencuri apa Pangeran Diponegoro itu kan, dan itu mirip banget ya. Buset deh. Gila ya, gila sih. Yes, Gila itu sih yang emang. bikin kenapa production value-nya ini beneran layak diapresiasi, dan emang film ini kerasa mahal, kerasa mewah. Bukan cuma dari bayar para aktornya ya, aktornya yang anak-anak muda kayaknya mahal-mahal semua itu. Iya benar-benar Tapi mahal semua, betul. ke universe-nya juga, dari bikin lokasinya, ngebangun lukisannya gimana, setnya juga gimana, kameranya itu mahal-mahal semua gitu. Menurutku kayak Betul. ini yakin kayak pede banget gitu bikin film ginian gitu. Emang niat bakar duit aja gitu. Iya, dan Semoga film ini akan diterima dengan baik sih. nah itu dia, harusnya sih bisa diterima ya, karena kalau misalnya kita tahu siapa Raden Saleh itu kan, memangnya itu emang terkenal gitu kan dengan apa sih, apa ya, kenyantrikannya dia gitu kan. Jadi ya mungkin di sini Angga juga pengen anak-anak muda, anak-anak yang seangkatan para cast-nya itu buat bilang kalau Indonesia juga punya kayak apa namanya, kayak yang di luar negeri gitu loh gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin menarik, itu yang diangkat sih, perkara Raden Saleh ini sih lumayan menarik ya kayak, karena kan belum ada sih orang yang, nggak tahu sih ya, mungkin aku salah atau pernah ada, cuman kayaknya sih belum ada yang ngangkat masalah Raden Saleh gitu kan. Jadi ini sih benar-benar apa ya, poin plus sih buat film ini sih kayak. Yes. Gitu. Terus balik lagi karena film ini film aksi, heist juga, actionnya juga action pack gitu. Ada berantemnya, ada kejar-kejarannya, ada masalah kayak misi rahasianya gitu-gitu. Itu emang dibuat seru.
Terus kita masuk ke bagian spoiler-spoiler lah ya. Boleh lah ya. Boleh lah. Pokoknya yang belum nonton berhenti di sini dulu. Nanti setelah itu kalian nonton dulu lah. Habis itu balik nonton video ini gitu. Karena kita mau bahas. Ya, lebih ke plot apa yang bikin seru menurut Ami? Plot mana yang bikin seru dari film ini tuh apa? Sebenarnya sih karena gini, buat informasi aja nanti yang nonton, ini banyak sekali kita tuh nyangka ini udah mau kelar gitu, oh ternyata belum, oh ini udah berhasil, ini oh ternyata belum gitu kan. Jadi yang seru tuh ketika ini sih, yang seru sih emang ke babak ketiga menuju akhir ya, itu tuh benar-benar yang dibuat kita harus jeli gitu. Lagi nggak ya twistnya gitu. Tapi yang serunya lain juga adalah ketika awal-awal mereka ini loh Kak, mereka membentuk grupnya ini gitu kan dengan masing-masing karakter gitu kan. Ada Umay sebagai Gofar yang sukses bikin ketawa sepanjang film gitu kan, lihat mukanya dia juga gue sih ngakak gitu ya, yang maksudnya itu sih masing-masing scene. Nah, bagusnya dari film ini tuh tiap scene tuh punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Jadi kita nggak bosen gitu kan. Ada kadang scene babak satu kita dikasih tahu, terus babak kedua naik, terus habis itu dia stagnan gitu kan. Dia udah nggak ada menariknya lagi gitu. Nah, di sini tuh tiap babak sih dia punya ini sih. Jadi punya ya 2,5 jam gitu kan. Kalau lu nggak bisa bikin menarik sih orang udah bosen pasti sih. Jadi kalau buatku sih yang menarik sih yang itu sih, dari scene ketika mereka nyuruh yang terakhir itulah yang udah mau selesai itu sih seru sih. Ada plot twist ya, karena ada itu ya, ada konflik lain di luar keenam orang ini ya. Iya ternyata kan gitu. Nah, buat teman-teman yang nanti nonton kan, selain dari 6 tokoh utama ini kan ada lagi tokoh-tokoh lainnya kayak polisinya itu kan, si Bimo dan Andrea Dian, terus ada lagi nanti ada Tio Pakusadewo, ada Tika Siholan yang ternyata tuh mereka juga punya ceritanya sendiri ternyata gitu kan, yang bikin kita sampai oh ternyata gini gitu deh, makanya serunya sih itu sih film ini sih serunya sih gitu. I see. Ya, Panji bergabung kembali. Ji, ini langsung tembak aja ya. Lebih ke ketika nonton, scene apa yang paling seru menurut Panji? Dan ini juga udah no spoiler ya? Udah masuk ke spoiler nih sebenarnya. Nggak apa-apa. Kalau scene pasti sih scene-nya si siapa? Agini berantem sih, kayaknya emang paling menyuri perhatian ya gitu. Dan setiap kali interaksi antara Agini sama Muhammad, yang kayaknya Muhammad kan dapet gitu, maksudnya perannya sebagai anaknya mantan presiden yang kayak gitu. Muhammad Khan, Aknini itu dua orang yang punya value di film itu, kayaknya satu scene itu cukup buat mereka gitu loh. Pasti langsung mencuri perhatian, kayak ini orang siapa ini gitu loh. Dua orang itu lah, Muhammad Khan sama Aknini, dan dia disatukan di sini itu loh, wah gitu. Aknini udah jelas lah ya. Aknini itu ini ya, beyond lah. Iya, bukan dari sekedar visual, tapi dari gestur itu menunjukkan kalau dia tuh wow gitu loh. Betul. Setuju sih sama scene Aknini itu yang tadi Panji bilang tuh, setuju banget sih Kak. Maksudnya gue sebagai cewek aja tuh ngelihat scene-nya Aknini tuh sampai yang oh my god nih cewek gila segininya gitu ya. Maksudnya buset deh. Bukan karena dia di sini menceritakan seorang jagoan gitu di film ini kan, tapi kan memang aslinya kan memang dia seorang atlet gitu kan, dan emang dia bisa gitu kan, sebagai maksudnya bela diri kayak gitu kan. Jadi
bikin buset deh, gila gue cewek aja sirik banget sama nih orang nih, keren banget sih gitu. Gitu kan, gimana cowok-cowok yang lihat lu berantem pakai heels dan pakai dress gitu kan, gila sih, itu sih bener-bener sih gila sih. Gitu. Ya, Agni ini udah aslinya dia atlet, di film ini juga diplotkan jadi atlet, jadi udah effortless aja dia melakukan. Ya pun kita udah nggak ngerasa ini sok jagoan ini, ya enggak, emang gesturnya gitu, tarung aja gitu. Betul. Dan kalau perkara Muhammad kan sih ya emang bener ya, dia nih orangnya apa ya? Dari zaman Ivana, bukan Ivana ya, apa sih? Yuni ya, dia tuh di Yuni ya. Yuni, Ivana, itu kan juga munculnya nggak banyak kan, maksudnya ya sekilas gitu kan, tapi ternyata emang mukanya tuh ini emang ngeselin. Menyebalkan dalam arti positif, tapi iya dalam arti positif ya, ini dalam arti positif, maksudnya dia kan di sini sebagai anak mantan presiden gitu kan, anak orang kaya tapi yang playboy yang apa, jadi muka apa ya, muka bajingannya dia tuh di sini tuh ya kelihatan. Kelihatan gitu loh, kelihatan yang bikin apa, walaupun ini sih apa pas nonton kan kayak ngobrol gitu kan sama terutama sama cewek-cewek gitu kan, sama Vidi sama Vira gitu, kayak mereka bilang kayak jadi playboy nggak convincing gitu secara face gitu kan. Iya, itu dia. Itu justru di situ kayak sisi uniknya gitu kan, maksud kita nggak berharap sosok playboy itu dari seorang Muhammad Khan gitu kan. Awalnya masih banyak peran aktor cowok yang lebih secara muka mungkin lebih masuk gitu ketimbang itu, tapi pasti sengaja sih dia yang dipilih gitu kan. Betul Ji, gue setuju itu tadi sebenarnya gue mau ngomong itu cuman kagak enak. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau mau dikata seorang playboy, sebenarnya kalau mau Bimo lebih masuk sih buat peran itu gitu kan, seorang playboy, maksudnya kan Bimo kan gayanya emang selengean terus playboy. Yang maksudnya di sini emang Angga ngambil Muhammad Khan tuh sesuatu sih gitu, maksudnya dengan visualnya dia begitu, dengan playboy terus dengan perempuan di sampingnya tuh. Nah, ya gitulah ya, mungkin itu karena mereka menciptakan universe dengan presidennya seperti itu, terus dibuat anaknya juga kayaknya dia nggak siap jadi orang kaya aja gitu, jadi stylenya juga style norak gitu menurutku, jadi itu work gitu ketika dia punya privilege tapi emang mentalnya mental kampung, ya udah jadinya kayak si genit aja gitu kan. Iya, lebih kayak om seneng sih dia tuh jadinya. Makanya jadi sentuhan komedi yang dari dia diem pakai kacamata aja udah bikin anjir, ganggu banget nih muka orangnya, pengen nampol banget ini, ya udah diwakili sama Agni gitu, sama si Sarah gitu. Iya. Emang lebih ke muka om seneng sih jadinya dia di situ kan, yang gatel gitu. Ya kalau aku sih lebih ke suka ketika ada karakter Gofar sih ya. Nggak tahu ya, si Umay Shahab tuh menghidupkan keenam karakter ini sebenarnya punya porsi yang sama gitu, rata. Meskipun runtime-nya mungkin berbeda-beda durasi screen time-nya gitu. Tapi semuanya punya poin penting, dan si Gofar, Umay Shahab berhasil mencuri perhatian banget gitu. Bahkan mungkin dari awal kayaknya Umay Shahab paling underrated deh gitu. Di antara ada Ari Irham, ada si Angga, ada si Iqbal, itu kayak Umay ngapain sih di sini gitu. Kesannya gitu dari segi visual, dari segi fanbase gitu. Tapi ketika dimasukkan ke dalam karakter si Gofar ini justru paling karakter yang menurutku paling hidup tuh. Dinamis juga karakternya. Dan dia bisa paling marah, paling lucu, paling ngegas gitu, paling pinter mungkin karena dia membuat alat-alat aneh-aneh gitu. Jadi kayak, kenapa jadi jatuh cintanya sama si Gofar. Karakter Gofar ini bikin mencuri hati gitu, terhibur banget sih. Iya setuju sih, si Gofar itu benar sih. Kita kan sempat nonton 2 kali kan kemarin itu ya, pas dua kali di tengah aku udah ngantuk banget itu kan, kita nonton yang kedua itu udah jam 10 jam 11-an tuh udah ngantuk banget ya, tapi setiap dia nongol gue ngakak, ya Allah Gofar. kenapa lu begitu? Terus dengan mukanya dia kan yang si baby face lah ya. Umay ini kan mukanya baby face
Saya juga udah lama kan, jadi kan emang masih kelihatan anak kecil banget gitu. Tapi ya gitu. Kocak sih emang Gofar tuh. Terus di antara ke-6 karakter ini atau ada karakter di luar 6 yang menurut kalian ngerasa kayaknya kurang nih? Ada nggak dari kalian? Panji mungkin? Atau ada yang ganjel gitu dari Mungkin karakter gitu? siapa kayak? Kalau yang dibilang kurang, kedengeran nggak sih? Atau mungkin kurang Masuk nggak suaranya? perform gitu? Kedengeran Masuk. aman. Soalnya tadi sempat kayak nge-freeze gitu loh. Aman. Oke. Kalau menurut gue, kalau yang kurang kayaknya Ganindra Bimo sih. Maksudnya dia kurang banyak dan kayak kurang dieksplor kali ya. Secara karakter gitu. Padahal kan kayak dia mungkin kayak good guy-nya gitu. Ya. Sayang aja bahwa secara good guy-nya kayak kurang kuat aja gitu secara karakter ya. Kalau dari penampilannya Ganindra sendiri sih ya aman-aman aja, tapi nggak istimewa juga gitu. I see. Iya sih, benar. Backstory aja kali ya. Iya. Dari Ami ada mungkin kan? Aku sih curiga bakal ada sequelnya sih, mengingat di sini kan si Bimo sama Andrea Dian kan juga kita nggak tahu mereka siapa kan gitu di belakangnya gitu kan. Jadi kayaknya sih makanya mungkin sekarang dipirit-pirit kali dikasih tahu ya supaya nanti ketika di sequelnya baru itu. Kalau aku siapa? Sebenarnya dari ke-6 itu, kalau dari ke-6 tuh sebenarnya masing-masing tuh udah punya ininya sendiri-sendiri ya. Kalau apa ya? Mungkin nggak tahu lah, kayaknya nggak ada sih, karena menurutku tuh udah inilah. Mungkin yang di luar 6 itu kali ya, Mbak. Kalau di 6 itu siapa? Udah ideal lah itu. Apa? Hitungannya udah ideal lah ya dari untuk kalau dari story, membangun karakternya gitu, berarti udah cukup ideal lah ya. Kalau dari ke-6 itu sih udah cukup ideal sih, maksudnya Ari Ilham dengan karakternya dia sebagai supir kan di sini, maksudnya dia bisa bawa mobil gitu kan, dia jago nyetir. Terus Iqbal Ramadan sih di sini buat gue dari semua film yang pernah dia mainin, gue suka banget Iqbal di sini sih, benar-benar yang dapet lah. Iqbal tuh di sini keren sih, setelah gue skeptis sama dia dengan film dia sebelumnya gitu sih, di sini sih dia bagus sih. Jadi kalau dari ke-6 ini sih udah nggak ada, tapi kalau dari di luar 6 itu siapa ya? Kalau Atika udah keren banget ya, Atika dengan muka dinginnya dia itu kan sebagai lady boss gitu, kayaknya udah apa sih, nggak ada sih kalau aku sih kayaknya udah pasti. Paling siapa, Reza Hilman kan emang cuman. Kalau Bimo gimana, Mbak Ami? Kalau time-nya aja sih kurang, sebagai penggemar sama Bimo ya, nih pendapat. Sebagai penggemar Bimo sih saya kurang merasa puas gitu dengan Bimo yang biasanya kan menunjukkan badannya dia gitu kan. Di sini kan kayak dia cuman sekilas-sekilas aja sih, jadi kayak emang screen time-nya dia sih kurang sih kalau Bimo di sini. Tapi kalau misalnya Bimo nunjukin badannya kan tatoan gitu ya, mungkin tatonya di cover dulu karena polisi kan. Itu dia, tatonya di cover dulu. Hilang. Iya, kita nggak jadi polisi baik-baik nanti dia, jadi itu aja sih. Siapa lagi ya kalau neneknya, kan ada neneknya Sarah. Pertanyaan iseng aja sih, bukan untuk memframing kita mencoba Kalau aku pikir sih, ya nggak apa-apa sih. Kalau aku pikir sih memang karena Angga udah bilang ini persiapannya sangat matang, dan ini kan nggak ada casting ya, buat teman-teman ntar yang nonton. Ini semua nih yang main di sini mereka nggak di casting. Jadi ketika Angga bikin skripnya itu, dia udah otomatis nge-plotting gitu, ini buat ini buat ini, ini buat ini buat ini gitu kan. Jadi memang udah pasti dipikirkan sih sama Angga masing-masingnya. Jadi ya itu aja sih. Jadi kalau buatku sih nggak ada lah, semuanya udah pas. Paling cuma screen time-nya aja yang kayak Bimo kurang, terus kayak Andrea juga nggak jelas sebenarnya dia tuh jahat atau baik gitu. Ya pokoknya itu semuanya mastermind-nya ada di Angga Sasongko ya. Jadi karakternya tuh dia udah milih, terus mau diapakan dunianya, ceritanya mau diapakan dari
titik A sampai titik Z itu udah sedetail apa, itu dia udah berpikir secara matang. Ibarat Joko Anwar itu udah manifesting dari zaman kecil, dia suka nonton film Pengabdi Setan, terus aku mau bikin film ini gitu. Nah, Angga Sasongko ini adalah versi lainnya Joko Anwar di dunia action dan heist gitu. Mungkin dia suka dengan film action gitu, kayak aku mau bikin project ambisius, project yang passionate banget dibuat, akhirnya terbentuklah si Mengejar Raden Saleh ini. Nggak kaget gitu, mungkin kayak pemanasannya di Ben dan Jody gitu. Mungkin di track record sebelumnya ada Wiro Sableng yang mungkin reviewnya jelek, yaitu mungkin tahap pertama awal mula dia mencoba film aksi. Terus dia naik level, di level Ben dan Jody dia mungkin secara teknis oke, tapi kurang tahu dari pendapatan atau revenue-nya kurang. Seharusnya ini fight back-nya dia dan paling idealis menurutku sangat worth it lah. Dia berani banget gitu. Kalau nggak salah ada satu karakter di film ini yang kita tuh kayak masih nggak tahu siapa gitu, yang mau ngajak kenalan si Agini di bar yang bisa berantem juga Reza. tuh, yang orang Reza Sableng kan. Iya, Reza. Kayak ngegantung gitu, dan mungkin bakal dikasih tahu kalau ada sequelnya gitu kan. Dia tuh siapa? Kayaknya sih. Banyak setup ya, banyak plantingan yang emang untuk membangun ke dunia lebih luas lagi sih, untuk ke cerita berikutnya gitu. Banyak sih, mungkin dari polisinya Andrea Dian sama si Bimo ini juga masih belum tahu. Terus Dini ini siapa, mungkin kita akan tahu gitu. Ya bakalan dan banyak juga hal mungkin yang bikin penasaran. Kayak Dwi Sasono masa lalunya kayak apa gitu kan. Ya, betul. Terus terakhirnya juga kenapa tapi aku sih emang ngarepin sih bakal ada sequel sih. Kayaknya sih harusnya sih ini seru sih kalau ada sequelnya sih. Kalau menurut kalian gimana? Ya kalau memang ada cerita di dalamnya pasti seru sih. Maksudnya kita ingin tahu lebih dalam lagi kan gitu. Terutama kayak si bapaknya ini kan katanya dia dulu pencuri kan, dan ditangkap karena dituduh gitu kan. Dan itu pasti ada hubungannya sama si Bapak Permadi itu kan, si karakternya Tio Pasukdewo. Yes. Iya sih. Kalau Aska? Ya, film ini full action gitu, yang sesuatu kayak belum pernah ditonton di film Indonesia. Mungkin kalau The Raid itu action yang penuh darah gitu. Ini sedangkan ini action tapi yang penuh dengan intrik, penuh dengan dramatisasi para karakternya gitu. Dengan konsep heist kan juga yang menurutku belum banyak film Indonesia yang pakai heist gitu, yang pakai perencanaan yang sematang ini, serapi ini. Menurutku hitungannya rapi sih. Dari segi ada kejutannya, mereka membuat plan A, plan B, dan akhirnya dikombine A dan B jadikan satu. Itu emang dibuat secara serapi itu gitu. Dia udah tahu endingnya kemana, terus ditarik ke belakang, di trace back gitu. Jadi wow, ternyata seproper itu dari segi penulisan skripnya gitu. Iya sih, kelihatan betapa matangnya mereka bikin film ini sih, emang kelihatan sih gitu. Jadi kayak nggak asal-asalan gitu kan. Ya itu yang tadi aku bilang dari awal, ini film 2,5 jam, kalau misalnya miss gitu, ada satu yang miss aja udah pasti orang bosen kan nontonnya kan. Tapi ini tuh kayak kita mau nonton film Marvel yang mau dikasih berapa jam juga kita duduk terus nonton gitu, nggak tanpa komen, tanpa apa gitu, tanpa gimana gitu. Ini tuh Angga tuh benar-benar bisa bikin kayak gitu sih kalau menurutku sih. Ya, dan menurutku ini film Angga yang paling panjang durasinya mungkin ya. Tapi juga termasuk film yang nggak dragging. Maksudnya film-filmnya Angga yang kayak Ben dan Jody, kayak Wiro Sableng itu selalu ada part-part yang kayak kok jadi turun banget ya, terus jadi males gitu untuk naik lagi ke konflik gitu. Di film ini dia kayak belajar banget dari kesalahan-kesalahan, nggak tahu kesalahan atau apa ya, kayak pokoknya terpuaskannya karena Angga belajar dari yang kemarin-kemarin, terus dituntaskan di film ini, nggak ada dragging lagi gitu. Jadi 2 jam 35 menit terasa oke, terima kasih dengan waktu itu kayaknya cukup gitu. Justru kalau kurang malah kita kecewa, jadi lumayan puas. Kalau menurut Panji gimana Ji? Dengan durasi 2,5 jam
film ini apakah membosankan atau aman-aman aja kalau menurut Panji? Gimana? Oh, filmnya ya? Filmnya dengan durasi 2,5 jam ini gimana? Maksudnya apakah bosan atau ada yang dragging gitu tadi kan? Kalau dibilang dragging mungkin di awal-awal kali ya, karena masih pengenalan karakter gitu kan, kita masih baru dikasih tahu gitu bahwa filmnya kayak begini, tapi ketika emang udah masuk ke aksinya ya udah enak gitu buat ditonton, dan bahkan bisa dibilang 2,5 jam nggak kerasa sih. Iya, Apa ya, betul. kayak karena kita mungkin Penasaran. menikmati filmnya gitu kan. Nggak, apa ya, salah satu indikator kalau bagi aku pribadi kan kayak ngelihat HP atau main HP gitu. Kalau misalnya sering kayak gitu kan berarti Bosan. ya antara filmnya nggak menarik atau gimana gitu. Tapi yang Benar. kemarin termasuk. Iya, Ya. setuju sih. Makanya sempat kayak ada ketakutan gitu dengan durasi itu, aduh ini gimana nih, bakalan nge-dragging nggak gitu. Sempat kayak ada luka masa lalu setelah nonton Ben dan Jody sama Wiro Sableng gitu. Waduh, bakalan gini nggak? Ternyata Wiro enggak gitu. Sableng sih iya ya, tapi kalau Ben and Jody so far masih oke sih. Ya, Kalau menurut ya makanya personal. Jadi kayak improve-nya tuh perlahan gitu. Learning by doing aja gitu. Tiap karya tuh selalu ada stepping stone-nya naik-naik terus gitu. Itu yang menurutku oke dari Angga Sasongko. Iya, dan yang kayak tadi aku bilang itu, jadi tiap babak itu part 1, part 2, part 3, awal perkenalan, terus tengah sama akhir penutup itu emang dibikin kita penasaran gitu. Kan kayak perkenalan siapa aja nih grupnya, terus di tengah-tengah ada kasus apa yang harus mereka hadapin gitu kan. Terus yang terakhirnya kan penutupnya tuh yang apa namanya ya udah mereka bisa atau enggak gitu kan. Jadi emang dibikin sama Angga sih lumayan berhasil sih kalau menurutku sih, untuk 2,5 jam orang penasaran nonton sih lumayan berhasil sih menurutku. Ya, lumayan berhasil. Yes. Gitu. Ada lagi atau mau langsung kita simpulkan saja film ini layak ditonton atau enggak? Kalau layak, jelas sih layak. Sangat layak. Yes, ini sangat worth it sih teman-teman untuk ditonton ya. Jadi buat yang berpikiran untuk bayar tiket apa bioskop yang sekarang udah kayaknya udah turun lagi sih, tapi udah lagi nggak apa-apa. Dengan 2,5 jam lu nonton dengan lu bayar tiket bioskop sih bener-bener worth it sih gitu. Jadi lu bener-bener dikasih kepuasan deh dalam menontonnya sih. Jadi emang layak banget buat ditonton sih. Yes, apalagi banyak orang yang bilang film Indonesia tuh gitu-gitu aja gitu. Ini tapi film yang fresh, yang emang seru, dan aktor-aktornya pun kalian pasti suka gitu. Yang mungkin banyak remaja-remaja millennials ya itu mungkin nggak akan merasa idolanya main di film ini nih gitu. Nggak cuma satu, tapi ada 6 gitu yang ada kalian 6. Suka bergabung ibarat kayak Avengers gitu. Orang 6 hero kalian tuh di sini semua dan berteman gitu. Itu ya pengalaman yang baru dan worth it banget sih untuk dirayakan gitu. Memanjakan para fansnya lah dengan 2,5 jam lu ngeliatin deh tuh idola lu deh tuh dalam segala bentuk, dari yang ucal, dari yang kehujanan, dari yang apa pokoknya kelihatan. Tapi mungkin kalau bagi fans clubnya kayak yang pengen lihat Iqbal atau ngeliat Angga gitu, ya bakal ini sih mix juga ya. Ada yang emang suka, ada yang emang kayak apa sih gitu. Maksudnya kalau di compare kayak fans club, misal kayak fans clubnya Prilly nonton 12 cerita Anggara, mungkin mereka kayak seru gitu kan. Tapi ini kan film yang beda gitu, film yang baru lah bagi teman-teman fans club gitu, terutama kan fans Iqbal. Kalau mau mengharapkan romansa di sini atau kayak menye-menye ya mungkin nggak dapet gitu di sini. Iya, karena mereka terbiasa. Iya. Unsur-unsur bromance-nya malah dapat. Jadi ketika kalian ngefans sama Angga sekaligus Iqbal, ya udah terpuaskan gitu sih menurutku ya. Benar. Love interest, oke lah, love interest bisa di skip dulu, tapi family value-nya juga ada, bromance-nya dapet, komedinya juga oke menurutku gitu. Jadi ya secara proporsi kayaknya emang saja ya. Ya pokoknya jangan berharap Dilan yang go balik gitu, nggak ada lagi sih. Dia udah jadi anak indie sekarang, gondrong.
Menonton karena mereka kan Naruto. iya, karena mereka terbiasa menonton idolanya kan di film-film romansa gitu kan, yang penuh cinta-cintaan gitu. Di sini nggak ada. Tapi buat gue yang nggak ngefans, maksudnya gue bukan orang yang ngefans sama Angga dan Iqbal, tapi di sini mereka berdua dapat si bromance deh. Oke, ada tambahan lagi? Belum kita tutup? Aman. Aman ya? Ya udah, pokoknya jangan lupa ditonton teman-teman tanggal 25 Agustus 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Yes. Oh ya, ada teknologi Pasti ya. Dolby Atmos. Jadi kalau kalian Oh, mau iya. menikmati kualitas audio yang baik banget, bagus banget, coba kalau di studio kalian atau di bioskop dekat kalian ada Dolby Atmos, terus lah gitu. Soalnya lebih maksimal. Apalagi musik scoringnya tadi kita bahas paling oke gitu lah ya. Betul. Oke, gitu aja teman-teman. AA Panji dan Teteh Ami udah menemani pergibahan bioskop malam ini tentang mencuri raden Saleh. Gitu. Kita jumpa di pergibahan film selanjutnya gitu. Oke, teman-teman semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye.